Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita akan memulai pembelajaran hari pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya Pak Anas ingatkan, kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus tetap jaga jarak, memakai masker jika berkeluar, dan yang pastinya kalian harus menjaga kesehatan. Untuk memulai bab pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan memulai dengan tema meyakini kitab-kitab Allah. Anak-anak, baiklah, untuk memulai materi pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama yaitu iman. Iman itu artinya iman kepada kitab Allah, artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada Allah dan kitabnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Untuk selanjutnya, ada berapa sih kitab-kitab Allah itu? Kitab-kitab Allah itu semuanya ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang kita pegang atau yang kita anut sampai hari ini. Yang pertama itu adalah kitab Taurat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Dalam kitab Taurat ini tentunya ada ajaran dan juga ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, yaitu tentang tauhid
tentang mengesahkan Allah, dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Antara lain yaitu yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku, yang artinya yaitu jangan sampai iman kita atau jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Jadi yang kedua ini Allah menegaskan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan dan tiada lain selain Allah. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh adalah larangan berbuat zina. Yang kedelapan adalah larangan mencuri. Yang terakhir yaitu adalah larangan menjadi saksi palsu. Anak-anakku sekalian, di dalam kitab Taurat pun tentunya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melarang kita untuk menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Di dalam kitab Taurat ini juga Allah melarang kita untuk berbuat zina, untuk mencuri, dan menjadi saksi palsu, yaitu kita berbohong kepada sesama yang lainnya. Selanjutnya kitab-kitab Allah yang nomor 2 yaitu adalah kitab Zabur. Anak-anak, kalian sudah pasti tahu bahwa kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kitab Zabur yaitu diturunkan kepada Nabi Daud. Isi kandungan dalam kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Selain itu, kitab Zabur berisi tentang zikir, berisi tentang doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kitab Injil. Kitab Injil ini kalian sudah pasti tahu, kitab Injil ini sampai sekarang dipakai oleh orang Kristen. Kitab Injil ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku, isi kandungan dalam kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan
dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran seperti yang kalian ketahui, yang kalian pelajari, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantara malaikat Jibril. Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tentunya banyak hal yang Allah perintahkan atau yang Allah larangkan, baik berupa larangan, ada berupa nasihat, ada juga kisah, dan ada juga tentang ajaran tauhid. Di dalam kitab Al-Quran seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam, kitab kita semua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran tauhid. Tauhid yaitu tentang keimanan kepada yang gaib, kepada kitab Allah dan akhirat. Yang kedua adalah syariah. Syariah ini adalah berisi hukum-hukum Allah, baik itu larangan mencuri, larangan berbuat zalim, larangan berkata bohong. Yang ketiga yaitu akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak, beretika dan bertata krama. Yang keempat yaitu tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima adalah muamalah. Muamalah artinya yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, bisa diartikan dengan jual beli. Yang keenam yaitu sejarah atau kisah, seperti yang Pak Anas sebutkan tadi, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan sebelum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Anak-anak, selain kitab Allah yang Pak Anas sebutkan tadi, ada wahyu Allah yang disebut suhuf. Suhuf itu artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Di antara nabi yang menerima suhuf antara lain, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yaitu menerima 10 suhuf. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, menerima 30 suhuf. Yang ketiga yaitu Nabi Syed alaihissalam, menerima 50 suhuf. Yang keempat adalah Nabi Musa alaihissalam, yakni menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa kita benar-benar meyakini adanya kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran.
sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan pertama ini kita memahami terlebih dahulu ada berapa kitab-kitab Allah itu dan apa saja kitab-kitab Allah tersebut, dan tentunya kalian harus memahami dan meyakini bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, Allah juga menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran. Mungkin ini saja hari ini untuk pertemuan pertama pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian bisa pahami terlebih dahulu apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja kitab-kitab Allah dan apa perbedaan kitab dan suhuf. Sekian pembelajaran daring hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.